Orang sholat itu hatinya itu lebih tenang. Dalilnya Quran surah 13 ayat 28, ditafsir Quran surah ke-20 ayat ke-14. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Yakinkan pada jiwamu kalau engkau benar zikirmu kepada Allah, dampaknya ke hati akan tenang. Jadi kalau orang rajin zikir, itu ke hatinya itu lebih tenang. Zikir itu banyak dalam Al-Quran. Baca Al-Quran itu zikir. Dalilnya Quran surah 15 ayat 9. Berdoa itu zikir. Quran surah ke-7 ayat 205. Setelah sholat, subhanallah, alhamdulillah itu zikir. Quran surah ke-4 ayat 103. Kemudian menghafal Quran itu zikir. Quran kita temukan di Quran surah ke-54 ayat 17, 22, 32, 40. Dan puncaknya sholat. Karena sholat itu menggabungkan semua jenis zikir tadi. Sholat menggabungkan semua jenis zikir tadi. Kenapa orang sholat gak tenang-tenang? Dahsyatnya amalan subuh. Subuh itu bukan cuma sholatnya yang penting, tapi semua bacaan kita akan langsung dipersaksikan oleh Allah dan seluruh malaikat-malaikatnya. Perhatikan hadis Nabi berikut ini. Kata Nabi, tajtami'u malaikatul laili wa malaikatul nahari fi waqtil fajri. Semua malaikat siang dan malam akan berkumpul di waktu fajar menyertai orang-orang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalimat Qur'annya, inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sungguh semua bacaan yang disampaikan di waktu subuh itu semuanya didengar langsung, disaksikan oleh Allah dan semua malaikatnya. Karena itu ketika ada orang berdoa, bukan sekedar doa di waktu subuh. Di sampingnya banyak malaikat mengaminkan. Ya Allah berikan si fulan A, ya Allah rukunkan kami, ya Allah anugerahkan kelancaran pekerjaan. Malaikat menyampaikan amin, kabulkan ya Allah, amin, kabulkan ya Allah. Cuma memang sifat malaikat itu gaib, tak tampak. Sebab kalau ditampakkan tak jadilah Tuhan berdoa. Tak jadi ibu berdoa. Ya Allah, mohon lancarkan urusan hamba. Amin. Samping. Siapa? Malaikat maut. Tapi tenang saja, bukan ke kamu kok. Saya mau datang pada si fulan dulu. Tak jadi kita berdoa. Jadi kita mohonkan amin, 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 amin. Doa. Istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Malaikat mengatakan ya Allah ampuni dia, ampuni dia, ampuni dia. Karena itu saking pentingnya waktu ini, bahkan ada orang disebutkan dalam Al-Quran, sebelum subuh dia sudah memburu waktu ini. Istighfar menjelang subuh. Waktu menjelang subuh disebut dengan sahar namanya. Sahar, sahar, sahar. Ada orang ahli istighfar sebelum subuh. Dan disebut oleh Allah langsung dalam Al-Quran, ini calon penghuni surga. Ada calon penghuni surga yang sedang beraktivitas di bumi. Apa diantaranya? Wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahar menjelang fajar, dia berburu istighfar tobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ampuni saya. Ya Allah ampuni saya. Ya Allah ampuni keluarga saya. Ya Allah ampuni masyarakat saya. Ya Allah ampuni tetangga saya. Ya Allah ampuni kawan saya. Minta. Itu ahli surga, ahli taman surga, orang takwa yang sedang beraktivitas di bumi. Itu dalil yang ada di Quran surah ke-51 ayat 15 sampai dengan ayat 23. Di ayat 18-nya wabil asharihum yastaghfirun. Kalau kualitas subuh ini kita maksimalkan seperti ini, sebelum subuh datang istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Koreksi diri ya Allah, saya banyak maksiat ya Allah. Bagaimana kalau saya wafat sekarang ya Allah? Antum tuh wafat loh. Kita itu akan meninggal. Kita akan wafat. Kita akan pulang. Kita akan mudik kembali kepada Allah. Apa tidak malu kalau pulang membawa banyak dosa? Satu, ibu dan bapak memperbanyak sekarang berdoa. Doa. Sekarang Al-Quran, Anda berdoa. Pertama minta kepada Allah supaya anak itu didekatkan dengan Al-Quran. Kedua, robah perangkat di rumah yang mendekatkan pada Al-Quran. Mulai sekarang TV-TV acara yang tidak bagus hilangkan. Beli speaker aktif Quran. Ya, di ruangan tengah, di kamar, bacakan, buka. Jadi begitu nanti ada tiap waktu 24 jam putar Quran terus, Quran. Kalau bisa, itu per juz. Sebulan, juz pertama. Bulan kedua, juz kedua. Kalau Anda punya anak baru lahir, langsung baru lahir, juz pertama. Bulan kedua, juz kedua. Nanti setelah 30 juz itu sama dengan 30 bulan. 30 bulan 2 tahun setengah. Begitu 2 tahun setengah dia sudah mendengar 30 juz. Begitu dia bisa bicara, dia sudah menghafal Quran. Paling lama 6 bulan bisa hafal Quran. Setelah 3 tahun hafal Quran. 3 tahun hafal Quran. Jadi pertama doakan, kedua rubah perangkat di rumah.